sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayu'dhamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Segenap jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita lanjutkan kembali pengajian tafsir Jalalain. Pembahasan kita terakhir kemarin sudah sampai surat Az-Zumar ayat 22. Surat Az-Zumar ayat 22 dan ayat-ayat sebelumnya ini Allah menyampaikan kepada kita bahwa orang yang Allah berikan petunjuk, yaitu ada keimanan dalam hatinya, ini maka orang yang tetap ada dalam pancaran sinar dari Allah. Jadi kemana-mana insya Allah terang. Kalaupun ada masalah itu pasti dadanya itu dada orang-orang yang lapang dan bisa menyelesaikan masalah itu. Ini diantaranya keutamaan dari iman. Kemudian juga di ayat 22 disebutkan fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Zikir atau mengingat Allah itu ada dua efek masing-masing. Ada yang karena mengingat Allah itu justru semakin mempertebal keimanan. Tapi ada juga orang yang dengan mengingat, artinya dengan menyebut nama Allah, disebutkan nama Allah, ini justru makin keras hatinya itu ada. Orang yang disebut nama Allah tapi makin keras hatinya, ini orang-orang kafir. Nah, orang-orang yang beriman justru ketika disebut nama Allah maka makin imannya makin kuat dan juga makin terang. Oleh karenanya di sini fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Karena zikir Allah maka orang-orang yang hatinya keras itu tetap akan celaka. Perumpamannya kemarin perbandingannya seperti makanan, Pak. Makanan kalau untuk orang-orang sehat, makanan yang enak-enak, itu kira-kira mau nggak kita tuh tiap malam Senin ngaji Pak makan yang enak-enak? Mau nggak? Mau ya bang, saya yang ya masakan Padang gitu ya. Mau yang santan-santannya banyak. Tapi kalau buat yang sakit itu pasti jaga-jaga. Justru nggak mau, dipengennya yang bening aja. Nah ini
perbandingan zikir meskipun sama-sama menyebut nama Allah, tapi untuk orang-orang beriman maka akan semakin mempertebal keimanannya. Tapi kalau untuk orang-orang yang ingkar kepada Allah, begitu ada azan, begitu ada zikir, justru makin keras hatinya. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Nah, berikut ini surat Az-Zumar ayat 23. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa man yudlilillahu fama lahu min had. Allahu nazzala ahsanal hadis. Allah telah menurunkan cerita terbaik. Maksudnya kitaban, yaitu kitab Al-Qur'an. Badal min ahsanal hadis, Qur'anan. Ini adalah sebagai badal kitab yang dimaksud adalah Quran. Mutasyabihan, halnya berserupaan. Ayyushbihu ba'duhu ba'dun. Maksudnya sebagian Al-Quran itu ada yang serupa. Fin nadmi, dalam susunannya, wa ghairihi, dan selain susunannya. Mathaniya, halnya berupa pasangan-pasangan. Sunniya fihi al-wa'du wal-wa'idu. Dibuat pasangan, dibuat menjadi ganda di dalam Al-Quran, janji dan ancaman. Al-wa'du al-wa'idu wa ghairuhuma, dan selain janji dan ancaman. Al-Quran tersebut taqsha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum, di mana merinding, taqsha'irru itu mengkerut, karena Al-Quran terta'idu inda dzikri wa'idihi, maksudnya itu menjadi merinding ketika disebutkan ancamannya Allah. Apa yang merinding? Juludul ladina yakhshawna, yaitu hati orang, kulit orang yang takut, yakhafuna rabbahum, maksudnya takut akan Tuhan mereka. Tsumma talinu, tapi kemudian juga menjadi anteng, tenang, tatmainnu, menjadi tenang, juluduhum, hati mereka, wa qulubuhum, kulit mereka, wa qulubuhum, dan hati mereka, ila dzikrillahi, kepada mengingat Allah. Ai inda dzikri wa'dihi, maksudnya ketika disebutkan janjinya Allah. Dzalika ayil kitab, yang demikian itu maksudnya Al-Quran, hudallahi, adalah petunjuk Allah, yahdi bihi man yasha, yang dengannya Allah menunjukkan orang yang Allah kehendaki. Wa man yudlillahu fama lahu min had, siapa orang yang Allah sesatkan, maksudnya Allah tidak berikan petunjuk, fama lahu min had, maka tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Ayat ini asbabun nuzulnya ketika para sahabat itu menyampaikan kepada Rasulullah bahwasannya sebagian mereka ini merasa bosan. Yang namanya kebosanan itu bukan cuma kita aja. Kadang-kadang kita ibadah itu bosan, kadang-kadang kita ngaji juga bosan. Itu pasti. Bukan hanya kita aja, para sahabat aja kadang-kadang bosan. Termasuk juga bosan terhadap bacaan-bacaan Al-Quran. Sahabat ada yang mengadukan seperti ini kepada Rasulullah, itu sampai kepada Rasulullah. Nah, Rasulullah kemudian tidak menjawab langsung, dijawab oleh Allah. Kebosanan para sahabat itu kemudian dia jawab oleh Allah, bahwa sesungguhnya Allah menurunkan cerita terbaik, yaitu kitab Al-Quran ini. Cerita terbaik yaitu Al-Quran ini, di mana dalam Al-Quran itu ada kandungan-kandungan. Yang pertama, hadirin, yang bisa kita ambil di sini, memang sudah manusiawi kalau orang itu kadang-kadang bosan ibadah, kadang-kadang bosan sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, terus sholat malam. Ini kalau ada kebosanan-kebosanan seperti ini, maka boleh diganti dengan ibadah yang lain. Artinya yang sunnah-sunnah, kalau yang wajib mah nggak boleh diganti. Kalau yang wajib udah jadi paten, itu udah sholat yang wajib ya 5 waktu, puasa yang wajib bulan Ramadan udah, kemudian zakat yang wajib, zakat fitrah semua orang, atau zakat mal yang memang sudah termasuk wajib zakat. Haji wajib udah nggak bisa diganti. Tapi kalau ibadah-ibadah yang sunnah ini boleh kita ganti. Wirid atau rutinan kita. Ada perbedaan antara zikir dengan wirid. Kalau zikir itu mengingat Allah atau menyebutkan Allah dengan lafaz-lafaz tertentu. Subhanallah, 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 zikir.
Nah, kalau wirid ini adalah rutinan atau kebiasaan kita. Kebiasaan kita wirid, laqad ja'akum misalnya, tiap habis maghrib 7 kali. Itu jadi kebiasaan, nggak pernah kita lepaskan. Namanya kebiasaan zikir, itu namanya wirid. Diulang terus. Wirid kadang-kadang tidak berbentuk zikir. Termasuk wirid itu ibadah-ibadah lain. Apa wirid kita? Wirid kita adalah Senin Kemis puasa. Ada di sini begitu ya? Apa semuanya kali? Senin Kemis buka. Senin Kemis, Senin itu namanya wirid. Wiridannya apa? Wiridan puasa. Ada orang wiridannya Al-Quran. Maksudnya wiridan Al-Quran, one day one juz misalnya. Satu hari satu juz. Atau one day one ayah, satu hari satu ayat. Satu ayat, inna atau inna kal kautsar. Udah habis gitu doang. Pokoknya kalau dia lakukan rutin maka jadinya wirid. Nanti begitu hatam ulang lagi, itu namanya wirid. Ada yang wiridannya seperti di pondok saya itu wiridannya tafsir Jalalain. Jadi hatam balik lagi wiridannya. Sama beberapa kitab yang lain, diantaranya Alfiyah bin Malik itu wiridan juga. Jadi hatam nggak diganti-ganti, namanya wirid. Jadi zikir itu bisa jadi wiridan. Nah, wirid tapi belum tentu zikir. Ada wirid yang berupa amalan-amalan lain, seperti baca Quran bisa wirid, qobliyah ba'diyah bisa wirid. Nah, untuk amalan-amalan sunnah ini yang kadang berbentuk wiridan, sholat, puasa Senin Kemis, atau zikir saja. Kalau kita bosan, maka boleh kita ganti dengan ibadah-ibadah lain. Yang penting diganti dengan ibadah yang memang punya nilai pahala. Bosen nih Ustaz, saya duha mulu. Duha 8 rakaat, dapat 8 rakaat, ya udah ganti. Ganti apa? Ganti sedekah sama tetangga. 8 juta gitu ya. Sedekah aja bagi-bagiin. Bosen nih, boleh ganti dengan apa? Dengan sedekah boleh. Bosen nih saya Ustaz, ininya wiridannya Al-Quran terus, ya udah berhenti dulu nggak apa-apa. Berhenti dulu terus ganti apa? Ganti baca selawat. Ganti baca selawat, apa baca Barzanji, apa baca selawat Tibil Qulub dah, sejumlah yang pernah dia baca. Tadi dia Al-Qur'annya misalnya sekali wirid itu dia 15 menit, maka baca Tibil Qulub 15 menit. Boleh. Memang kebosanan ini lumrah dan manusiawi. Nah, para sahabat pada waktu itu hadirin merasa bosan dengan Al-Qur'an karena memang dalam Al-Qur'an itu ada ayat-ayat yang serupa. Kita lihat aja Al-Kafirun, gacuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la antum 'abiduna ma a'bud. Diulang dua kali. Makanya kalau nggak tapi apal bolak-balik nggak rapi-rapi. Itu wala antum 'abiduna ma a'bud. Memang seperti itu. Memang ada beberapa bagian Al-Quran yang sifatnya itu mutasyabih. Artinya mutasyabih di sini adalah nazom atau bentuknya sama. Ada yang seperti itu sama. Ayat seperti la khaufun alaihim walahum yahzanun, banyak itu. La khaufun alaihim walahum yahzanun, ini juga beberapa kali diulang. Kemudian ulaika humul muflihun, itu juga beberapa kali diulang. Memang dalam Al-Quran itu ada beberapa pengulangan-pengulangan. Ini barangkali yang mungkin membuat para sahabat ini kemudian merasa bosan, maka ditegaskan oleh Allah, sungguh Allah sudah menurunkan cerita yang paling baik, maksudnya adalah Al-Quran. Cerita yang paling baik maksudnya adalah kitab Allah. Di mana sifat kitab Allah itu meskipun serupa, meskipun banyak ayat yang diulang-ulang, tetap dia punya makna secara balaghah atau keindahan bahasa, itu tetap ada artinya, punya makna. Selain itu hadirin, mathaniyah di sini berpasang-pasangan. Memang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu pasangan-pasangan seperti surga, pasangannya neraka bandingannya. Kemudian di sini contohnya ancaman, pasangannya adalah janji, ancaman Allah, janji Allah. Kemudian rasa rasa takut,
kemudian pasangannya harap atau roja, khauf pasangannya roja. Allah sebutkan langit, kemudian ada pasangannya bumi. Begitu, laki-laki pasangannya perempuan. Memang Allah sebutkan dalam Al-Quran selain ancaman dan janji yang berpasangan, ini ada istilah-istilah lain atau tema-tema lain yang memang Allah sebutkan. Dr. Quraish Shihab ini menyebutkan Al-Quran kalau yang seperti ini berpasangan dan merupakan satu bandingan dengan yang lainnya, hidup dengan mati misalnya. Kalau jumlah kata hidup dalam Al-Quran ini 110, maka kata mati pasti 110. Itu hebatnya Al-Quran. Kalau ada ancaman itu jumlahnya 99 misalnya, janji Allah pasti ada 99. Kurang lebihnya seperti itu. Ini sudah diteliti dan Dr. Quraish Shihab juga mengutip para peneliti lain, ulama lain yang meneliti, memang seperti ini. Meskipun ada keserupaan, meskipun ada pengulangan-pengulangan yang disebut dengan di sini mutasyabih, di sini keserupaan dalam bentuknya, maka tetap itu adalah sebuah susunan yang sempurna. Kalau kita pikir-pikirkan, itu sesuatu yang mengagumkan. Al-Quran turun, Bapak, itu enggak sekaligus. Al-Quran turun selama 23 tahun. Para ulama mengatakan persisnya itu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu Al-Quran turun, berangsur-angsur. Mulai dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian ya ayyuhal muddatsir, kemudian ya ayyuhal muzammil, terus berturut-turut sampai al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Ini genap semuanya 23 tahun kalau digenapkan. 23 tahun. Ini dari turun yang sifatnya berangsur-angsur, tapi begitu diteliti oleh para peneliti Al-Quran, ini bisa cocok jumlahnya. Kalau ada penyebutan kata mati, maka kata hidup pasti jumlahnya sama dengan kata mati. Begitu juga kalau ada lawan. Langit kalau disebutkan 80 kali, maka bumi juga pasti disebutkan 80 kali. Padahal misah-misah tempatnya di mana-mana. Tempatnya bukan hanya di satu surat. Kenapa bisa terpisah-pisah? Ya orang turunnya aja terpisah-pisah. Turunnya aja kan berangsur-angsur, gak sekaligus. Nah ini kehebatan Al-Quran. Meskipun ada pengulangan-pengulangan, kemudian ada pasangan-pasangan istilah yang disebutkan dalam Al-Quran, tetap ini merupakan satu kehebatan dan manusia nggak akan bisa menyamai ini. Cocok jumlahnya itu semua. Keutamaan Al-Quran disebutkan di sini selain untuk menenangkan para sahabat yang bosan tadi. Keutamaan Al-Quran itu diantaranya orang yang membaca Al-Quran ketika mendengarkan ancaman-ancaman seperti wawailul lil qasiyati qulubuhum an dzikrillah, ayat yang kemarin. Celakalah orang yang ketika disebutkan nama Allah, ketika disebutkan azan, ketika disebutkan panggilan-panggilan Allah, tapi justru makin keras hatinya, celaka. Ini orang beriman kalau mendengar ayat model kayak begini, ancaman-ancaman, maka kulitnya merinding, saudara. Kulitnya merinding. Begitu disebutkan ancaman-ancaman, fa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, orang yang amal kebaikannya itu ringan, maka nanti tempatnya ada di hawiyah. Hawiyah itu neraka, merinding kulitnya begitu mendengarkan ancaman-ancaman ini. Begitu disebutkan wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, orang-orang yang kafir digiring ke jahanam, ke neraka, merinding. Orang-orang yang benar keimanannya kepada Allah, ketika disebutkan ayat-ayat ancaman maka merinding. Namun ketika disebutkan ayat-ayat tentang janji Allah, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, orang-orang yang bertakwa akan Allah giring, akan Allah persilakan masuk ke dalam surga, maka hatinya jadi tentram lagi, hatinya jadi tenang lagi. Ketika disebutkan ayat-ayat janji seperti
Ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan, maka hatinya jadi tentram lagi. Dua bandingan ini, janji dan ancaman, ini memang senantiasa ada dalam Al-Quran. Nah, kita ketika baca Al-Quran, maka pertama kali yang ditegur sebenarnya adalah diri kita. Saat kita membaca ayat-ayat yang isinya sifat-sifat orang kafir, kemudian diancam neraka, kita nih yang pertama kali harus merasa tersindir atau merasa tertegur. Jangan-jangan ada nih sifat orang kafir dalam diri kita. Jangan-jangan ini saya nih orang yang ketika dengar azan makin keras hatinya. Harus begitu. Jadi yang pertama kali disindir atau yang pertama kali merasa itu harus kita. Makanya merinding baca ayat-ayat yang sifatnya itu ancaman. Takut, khawatir kalau kita termasuk orang yang diancam. Tapi jangan takut terus, lanjutin baca, maka biasanya Allah setelah menyebutkan ayat-ayat ancaman, pasti setelahnya ayat-ayat janji, ayat yang bagus-bagus. Allah adat atau kebiasaannya dalam Al-Quran, ketika sudah menceritakan tentang orang-orang kafir, sifat-sifatnya, maka ayat berikutnya itu biasanya adalah sifat orang-orang mukmin. Dan kalau ada sifat orang mukmin, pasti ada janji, yaitu tentang sorga, tentang kemenangan, tentang kebahagiaan, dan lain sebagainya. Maka dua ini jadi suatu yang sifatnya berturut-turut atau bergantian, yaitu janji ancaman. Hubungannya saudara-saudara adalah dengan sikap khauf dan roja. Khauf itu sifat takut, roja itu sifat penuh harap. Penuh harap artinya benar-benar mengharap pada Allah, namanya roja. Khauf itu sifat takut kepada Allah. Saat kita mendengar ayat-ayat, saat kita mendengar cerita-cerita misalnya tentang musibah atau tentang azab yang Allah turunkan kepada satu kaum, maka kita merinding kulit kita. Ada ancaman di situ juga, maka kita khauf, takut artinya. Begitu juga ketika kita mendengar ayat-ayat tentang orang-orang beriman, sifat-sifat orang soleh, kemudian ada janji Allah bahwa orang-orang soleh memperoleh kemenangan, memperoleh kebahagiaan, maka kita tenang lagi hati kita. Dua ini harus semuanya kita terapkan. Jadi jangan takut terus pada Allah, karena kalau kita takut terus maka jadi kita putus asa kepada rahmat Allah. Dosa juga. Yang putus asa kepada rahmat Allah dosa juga. Wa may yaqnatu mir rahmillahi lil qaumidz zalimun. Tidak ada yang putus asa kepada rahmat Allah kecuali orang-orang yang zalim. Orang yang putus asa kepada rahmat Allah meskipun terhadap dosa besar, itu putus asanya lebih besar dibanding dosanya. Ada orang nih Pak, misalnya udah dosa apa aja udah dia cobain dah pokoknya. Yang paling gede itu udah dia cobain, mulai dari durhaka sama orang tua, bunuh orang misalnya, dia dosanya besar banget. Nah kemudian disuruh taubat, dia nggak mau, alasannya karena saya mau udah telanjur, Tuhan nggak bakal ngampuni sama saya. Dia udah putus asa. Putus asanya dia lebih besar dibanding dosa-dosa itu. Orang yang putus asa kepada rahmat Allah, itu dosa putus asanya lebih besar dibanding dosa-dosa itu. Oleh karenanya nggak boleh terlalu takut atau khauf yang tidak pada porsinya, nggak boleh. Harus seimbang. Ketika ada takut, khauf, maka harus ada roja, harus ada harapan. Harapan kita kepada Allah. Harapan kita kepada Allah ini bentuknya husnuzon, bahwa Allah menerima ibadah-ibadah kita, Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah memaafkan kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan dalam ibadah kita. Namanya roja. Dua ini harus berjalan seiringan. Ulama mengatakan bahwa khauf dan roja, rasa takut dan harapan. Takut dan harapan ini adalah dua sayap di mana seorang mukmin harus mengepakkannya. Kalau satu tidak dikepakkan, satu tidak difungsikan, jatuh, maka seorang mukmin jatuh. Dia terlalu takut, maka jadinya putus asa, jatuh, salah juga, gak akan bisa bangkit. Dia terlalu harap pada Allah,
terlalu harap pada Allah, maka dia nanti jadinya terlalu kebangetan pede, jadinya songong. Songong jadi Pak, nggak ada takut-takutnya sama Allah. Jadi apa? Tuhan mah Maha Pengampun, gue mah nggak sholat juga nggak apa-apa. Terus ada ayat ancaman, orang yang kagak sholat itu nanti di neraka sakor. Itu mah iya kan kata ulama misalnya, padahal itu kata Quran, kata ulama. Tapi kan Tuhan Maha Pengampun, udah gue nggak usah sholat. Pokoknya Tuhan, gue yakin Tuhan Maha Pengampun. Betul, Allah Maha Pengampun. Tapi karena dia tidak punya sifat khauf, salah juga. Dia tidak punya rasa takut. Jadi tadi saya bilang songong jadinya, nyelonjong. Jadi semua syariat atau semua kaidah-kaidah agama sama dia hancurkan semua. Nggak ada yang namanya siksaan, nggak ada yang namanya azab. Jadi dia hanya menerapkan rojak atau harapannya. Nanti terkena yang namanya makar. Makar itu merasa nyaman-nyaman aja, sementara dia melakukan maksiat. Itu namanya makar. Orang beriman tapi termasuk yang maksiat, ya dia iman kepada Allah tapi maksiat terus. Kemudian ditegur, disuruh taubat, diajak yang baik-baik, dia masih nggak mau juga, maka dia terkena makar atau tipu daya. Tipu daya dari harapannya itu. Dia merasa bahwa ini Allah baik aja, meskipun gua nggak sholat, meskipun gua maksiat terus, sampai sekarang gua sehat-sehat. Nah yang kayak begini kena makar dia, kena tipu muslihat. Untuk orang mukmin sebutannya makar. Dia kena tipu muslihat atau tipu daya dirinya sendiri. Memang hawa nafsu kerjanya begitu, hadirin. Hawa nafsu udah ntar aja sholat mah, begitu bisikannya. Lu nggak sholat sama Allah dikasih bagus, masih cakep, dan ntar aja, nggak usah mulai ngaji mah, ntar aja kalau udah tua, kata hawa nafsu nih. Diturutin berarti kena makar. Merasa nyaman-nyaman saja, merasa baik-baik aja, sementara dia maksiat terus sama Allah, namanya kena makar. Karena dia nggak punya rasa takut, terlalu banyak roja atau harapan yang pada Allah juga tidak baik. Dua ini harus kita jaga seimbang. Kita harus takut kepada Allah dan juga harus penuh harapan kepada Allah. Khauf harus, roja juga harus. Yang perlu dihindari hadirin, jangan kita saat kita sakit atau saat kita dalam keadaan sulit, maka perbanyaklah sikap roja kita. Dalam keadaan sulit, lagi sakit, nggak sembuh-sembuh, atau lagi seret banget rasanya kantong nih, itu perbanyak sifat roja untuk menumbuhkan husnuzon kita kepada Allah. Sakit nggak sembuh-sembuh, maka kita harus, ya Allah, Engkau pasti akan menyembuhkan penyakitku. Ya Allah, Engkau pasti akan mengampuni dosa-dosaku dengan penyakit ini. Karena aku yakin bahwa penyakit itu bisa menghapuskan dosa. Waktu kita sakit, waktu kita sulit kena musibah, maka perbanyak roja atau harapan pada Allah. Kenapa demikian? Khawatir kalau kita ketika sakit misalnya, kemudian kita tidak perbanyak roja, kita khawatir suuzon kepada Allah. Suuzon kepada Allah dan naudzubillah meninggal dalam keadaan suuzon kepada Allah, buruk sangka. Kata Rasulullah, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinud dzanna billah. Jangan salah seorang di antara kalian, jangan sampai kita meninggal kecuali kita dalam keadaan husnuzon kepada Allah. Kita lagi sakit, husnuzon. Karena siapa tahu itu sakit adalah sakit terakhir kita. Harus husnuzon kepada Allah bahwa ini sakit pasti Allah nyuci dosa-dosa saya. Ini sakit pasti Allah akan mengangkat derajat saya. Harus seperti itu. Jangan kita meninggal kecuali dalam keadaan husnuzon kepada Allah. Harus roja ketika sakit itu harus. Nah kalau khauf bagaimana? Justru keadaan kayak sekarang ini harus khauf. Hadirin, lagi sehat, sholat gampang, ngajinya istiqomah, ini harus banyak khauf, banyak takut. Ya Allah, saya kalau sholat masih begitu aja,
masih kurang rasanya sholat saya kalau dibanding dengan nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah, saya ngaji kok cuma begini-gini aja, ngaji kok cuma seminggu 7 kali. Iya. Ngaji kok cuma seminggu 7 kali ya Allah, rasanya kurang dibanding dengan tuntutan yang memang Engkau wajibkan. Rasanya masih kurang. Nah, masih banyak kekeliruan atau masih banyak yang perlu ditambal daripada saya. Dalam keadaan normal, dalam keadaan kita nyaman-nyaman aja, maka harus perbanyak rasa takut. Karena siapa tahu dalam keadaan nyaman di situ ada makarnya Allah atau ada tipu dayanya Allah di situ. Harus perbanyak rasa takut ketika kita dalam keadaan nyaman, dan harus perbanyak rasa roja atau harapan ketika dalam keadaan sulit. Ini kuncinya dua di situ. Orang-orang yang bisa menjaga ini, yang bisa menjaga sifat takut dan penuh harap, sifat khauf dan roja, adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah. Orang yang mendapat petunjuk maka tidak akan bisa sesat lagi. Orang yang mendapatkan petunjuk, ini petunjuk itu pasti akan terus dia pegang. Dan orang yang tidak dapat petunjuk tidak akan bisa mendapat hidayah. Siapapun yang akan menyampaikan nasihat, tetap kalau Allah sudah bermaksud untuk memberikan dia kesesatan, maka tidak akan ada yang bisa menyelamatkannya. Afaman yattaqi biwajhihi su'al 'adzabi yaumal qiyamah wa qila lidh-dhalimina dzuqu ma kuntum taksibun. Afaman yattaqi ay yulqi biwajhihi su'al 'adzab. Apakah orang yang berlindung, yulqa maksudnya orang yang dilemparkan biwajhihi dengan wajahnya, su'al 'adzabi berlindung dari buruknya siksa yaumal qiyamah di hari kiamat, apakah orang ini sama dengan orang beriman? Ay asyaddahu maksudnya adalah azab yang paling perih. Bi ayyul qafinnar maglulatan yadahu, gambarannya dia dilemparkan ke neraka dengan dibelenggu tangannya, ila unukihi di lehernya. Kaman amana, apakah orang yang seperti ini? Kaman amana minhu, seperti orang yang beriman, bidukhulil jannati, dengan masuk surga. Waqila, dan dikatakan lidzalimina, kepada orang-orang zalim, maksudnya kuffari Makkah, orang kafir Makkah, dzuqu ma kuntum taksibun, rasakanlah apa yang kalian perbuat. Ai jazaahu maksudnya balasan dari perbuatan kalian. Langsung dikasih contoh di sini oleh Allah. Apakah sama orang yang berlindung dengan wajahnya, berlindung dari siksa hari kiamat, maksudnya siksa neraka, dengan orang beriman? Langsung dicontohkan sifat orang beriman tadi udah Allah sebutkan. Orang beriman ketika disebut ayat-ayat Allah, disebut nama Allah, ancaman-ancaman Allah, maka merinding, takut. Ketika disebut janji-janji Allah, yaitu sorga, kemudian pengampunan, maka dia tenang lagi. Takut, tenang, begitu terus. Ada orang beriman. Langsung dicontohkan oleh Allah di sini penyebutan atau penceritaan, penuturan tentang orang-orang yang dilemparkan dalam api neraka, yaitu orang-orang kafir. Emang sama kata Allah orang kafir dengan orang beriman? Tentu tidak sama. Orang kafir, orang yang ketika disebutkan nama Allah dia justru makin keras hatinya. Ketika disebutkan ayat-ayat Allah dia justru berlari dari ayat Allah. Tentu tidak sama dengan orang-orang beriman. Ciri orang beriman itu tadi, ciri orang beriman, dia punya dua sayap yang namanya khauf dan roja. Dia punya dua instrumen atau alat yang menjaga keseimbangan iman dia. Dia selalu takut dan juga selalu penuh harap. Nggak boleh terlalu banyak harap sehingga nggak punya takut sama Allah, jadinya songong. Nggak boleh juga terlalu takut sama Allah kemudian nggak punya harapan sama Allah, namanya putus asa. Kalau putus asa maka dia salah juga, dosa. Harus dua seimbang. Nah, mukmin yang seimbang ini tentu tidak sama dengan orang-orang kafir. Orang kafir itu biasanya tidak menjaga dua keseimbangan ini. Dia kadang-kadang takut sekali sehingga putus asa, atau sebaliknya dia
terlalu berharap, penuh harap pada Allah sehingga dia tidak punya rasa takut, akhirnya tidak menjaga hukum-hukum. Jadi gampangin saudara, gampangin. Allah punya hukum digampangin. Tuhan Pak Maha Pengampun ini. Itu namanya orang-orang yang tidak punya rasa takut, terlalu banyak harap. Contoh-contoh demikian dari ayat orang mukmin, kemudian ayat orang kafir. Dari sifat orang mukmin dilanjutkan sifat orang kafir. Ini memang kebiasaan Al-Quran. Al-Quran itu selalu seringnya menyebutkan setelah orang-orang mukmin orang kafir, atau sebaliknya setelah orang kafir orang mukmin. Ini untuk memunculkan dua tadi, khauf roja harus seperti itu. Takut pada Allah, harap pada Allah. Takut pada Allah, harap pada Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Orang mukmin. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Perbandingan dua itu pasti berpasangan. Fama man taqulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Orang mukmin. Atau kita penuh roja, kita tenang. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Takut lagi kita. Jangan-jangan itu termasuk kita yang ada di neraka hawiyah. Terus begitu berpasangan. Di surat Az-Zumar juga begitu. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ini untuk orang-orang beriman. Tenang lagi hati kita. Mudah-mudahan kita termasuk itu. Tapi begitu disebut wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, takut lagi kita. Jangan-jangan itu orang kafir termasuk saya. Begitu terus. Berpasang-pasangan. Dalam Al-Quran kalau kita baca, maka dua ini menjadi sesuatu yang sifatnya bergantian dan harus kita pupuk terus, harus kita tumbuhkan terus rasa khauf dan rasa raja ini dalam hati kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.